Oh, kamu agak jauh ya. Iya kayaknya. Namamu Ceris. Iya. Hai Ceris. Hal. Kamu dari UM juga. Iya, aku dari UM. Jurusan apa? Aku pendidikan bahasa Mandarin. Oh, pendidikan bahasa Mandarin semester berapa? Sekarang semester 3. Wow, bahasa Mandarin susah ya. Iya. Aku dulu waktu SMA juga belajar bahasa Mandarin sedikit, terus gak betah karena sulit. Aku juga awalnya masuk apa ya, kayak ngerasa berat soalnya aku nggak ada basic kan. Jadi tiba-tiba masuk tuh mana dapat dosen apa sih orang Cina asli, jadi kayak pusing sih. Orang Cina asli tapi bisa bahasa Indonesia ya? Gak bisa. Lah terus ngajarnya langsung pakai bahasa Mandarin? Iya. Langsung Cina? Lah terus gimana kamu ngerti nih? Ya nggak tahu. Dia bisa Inggris tapi Inggrisnya logat Cina gitu loh, jadi kayak kurang ngerti. Ya aku belum nanya nama kamu siapa? Oh, aku Iva. Oh Iva. Aku apa ya? Aku nggak bisa mikirin pertanyaan-pertanyaan. Oh nggak apa-apa. Aku asal Malang BTW, cuman nggak Malang-Malang banget. Kamu kemarin ujiannya ngapain aja kalau Mandarin itu? Kemarin aku ada apa ya, ujiannya pernah semester 1 kayaknya. Semester 1 ujiannya itu wushu. Wushu itu apa? Wushu apa ya? Bela diri Cina. Oh, ujiannya bela diri? Iya. Oh my god, terus? Sama paling apa ya, buat video percakapan gitu sih, tapi emang Mandarin. Kebanyakan tugasnya gitu, soalnya butuh latihan buat ngomong. Oh. Bisa. Oh, kayak gitu. Hai. Langsung silau. Halo. Ya, halo. Ni hao. Mungkin kalian bisa shoot dulu deh, siapa yang mau menentukan game. Kamu mau sweet atau Kamu aja. gunting batu kertas? Kamu aja dulu. Oh, gitu. Apa aja? Gak apa, aku suka sweet. Aku. Oke. Oke, silakan. Dua-duanya ya. Geli. Oke. Tik-tak tuh. Sweet. Aku apa ya? Aku pasti takut sih. Aku panikan orang. Apalagi kalau kayak apa ketemu orang baru gitu. Apa ya? Gimana ya jelasinnya? Kayak aku berusaha untuk menyendiri. Semisal kayak diajak gitu, terus aku tahu kayak di sana orang-orangnya aku nggak kenal, aku kayak cari alasan buat gak ikut sih biasanya. Kalau dari aku tuh biasanya kalau misal aku diajak temanku kayak misal temenin dong aku mau ke acara ini, temenin dong aku mau ke party atau pesta itu. Aku lihat-lihat dulu temennya ini temen yang bakal bikin aku feeling lonely apa enggak. Kan kadang-kadang oke lah temen ngajak ke suatu tempat yang mayoritas tuh bukan orang yang aku kenal tapi orang yang dia kenal. Kalau misal ini tuh aku tahu tipe orang yang bikin aku feeling lonely, aku bakal nolak. Cuman kalau aku tahu dia orang yang nggak bikin aku feeling lonely, aku bakal oke-oke aja buat ikut. Terus karena aku tuh kalau misal lagi mood ya pingin barangkali nanti kenalan dia itu ada yang kenalanku juga atau barangkali aku bisa dapat pengalaman baru di situ. Aku suka people watching. Jadi kalau misal temenku lagi sama temennya say hi seru-seruan sama temennya, biasanya aku juga nggak bakal ngerasa ditinggal atau gimana. Aku suka people watching, melihat keseruan mereka juga biasanya suka. Tapi tetap tergantung mood sih. Kalau misal aku memang dari awal lagi nggak mood, terus tiba aku ditinggal juga aku nggak suka juga. Cuman kalau aku lagi mood mau aku ditinggal, mau aku sendiri lihat-lihat gini juga aku suka juga gitu. Jadi gak masalah sih. Cuman kalau orang kayak Ceris juga sebenarnya aku mengerti juga. Jadi aku kalau misalnya ngajak temen temenin aku yuk,
Itu aku juga agak nggak enak hati, takutnya nanti dia merasa aku tinggal atau gimana gitu ke suatu tempat, jadi tetap aku sesuaiin sih. Satu. Aku ini mikir, aku mengilas balik ke zaman aku maba, kan itu zaman-zamannya aku nggak kenal siapa-siapa ya. Terus gimana caranya aku kenalan? Aku tuh juga sempet takut nggak punya temen juga gara-gara informasi-informasi di TikTok yang bilang pertemanan kuliah yang ngeri kayak gitu, aku juga takut. Terus aku juga agak males buat ngechat teman-teman di grup kayak gitu, halo aku Iva kayak gitu, kayak capek banget chattingan. Habis itu nggak apa lah, aku chat aja. Aku kalau di chat juga nggak terlalu bisa ngomong kalau di chat. Cuman waktu ketemu ya udah aku ajak ngobrol sekepikiranku aja. Kalau misalnya aku nggak kepikiran ya udah aku diem. Menurutku diem itu wajar, jadi nggak apa-apa. Dan orang kan nggak semuanya harus ngomong ya, ada diemnya, ada ngomongnya, itu menurutku wajar juga, namanya juga orang baru. Terus biasanya untuk lebih dekat itu pertama kali pertanyaan yang bakal aku tanyain selain asal itu buat aku menyesuaikan aku mau ngobrol pakai bahasa apa. Sama habis itu aku tanya dia nonton film apa. Biasanya kalau misal nonton film apa itu kan kita tuh jadi kayak satu fandom gitu loh. Kayak misal K-popers sama wibu yang suka nonton anime itu kan tiba-tiba kalau misal kamu fans siapa? Aku ENHYPEN kayak gitu. Tiba-tiba kan oh biasa siapa, jadi banyak kan obrolannya. Dari obrolan tentang ENHYPEN itu nanti bisa ngerucut ke obrolan-obrolan personal tentang diri masing-masing. Aku mikirnya bisa gitu. Cuman karena aku nggak ada satu grup K-pop yang aku stand banget, terus kalau nanyain anime itu terlalu awal untuk nanyain anime, jadi aku nanya film apa yang kamu suka, genre apa, terus nanti oh iya aku juga suka. Kalau misalnya aku nggak suka ya aku tanya-tanya tentang genre yang dia suka itu tadi. Biasanya sih aku kayak gitu. Kalau kamu gimana? Aku kalau apa sih pertanyaan tentang apa sih waktu pertemanan itu, aku mirip-mirip sih sama kamu. Aku kan dari luar pulau ya, jadi datang tuh aku kayak bener-bener sendiri gitu loh, aku nggak kenal siapa-siapa. Terus tapi ada kalanya aku yang nyamperin orang buat kenalan gitu loh. Aku orangnya ini lebih aktif di chat. Aku lebih aktif di chat, makanya kemarin itu kan satu angkatanku bahasa Mandarin ada grup WA. Itu kayak pas waktu ngambil alma mater, mereka kayak ih Ceris ya, padahal aku nggak tahu itu siapa. Oh, soalnya kamu rame di chat itu. Iya, aku ributnya itu di grup gitu loh. Kalau buat keseharian aku kurang mencari. Cuma kalau buat untuk rentang waktu biar bisa jadi akrab tuh relatif juga sih. Iya kan. Kayak yang penting kalau misal orangnya nyambung ya pasti cepat. Iya. Kalau nggak nyambung, aku biasa bakal jauhin sih. Tergantung orangnya kan. Iya, tergantung orangnya. 7. Asli susah sih. Soalnya mungkin karena aku dari pegunungan, jadi aku kayak lebih suka ke pantai gitu, sama satu circle doang. Kalau buat sekelas kayaknya terlalu banyak sih, aku kayak nggak bisa ini kalau sekelas. Kalau disuruh milih, aku mungkin lebih milih yang ke pantai itu sih, sama satu circle. Soalnya kalau buat berdua doang tuh kayak biasa. Emang sih sahabat terbaik, cuma lebih enaknya tuh kalau di rumah sih. Kalau buat camping enggak sih kayaknya aku. Apalagi aku mikirinnya tuh naik gunungnya. Iya, capek kan? Iya, mending turun ke pantai. Lebih seru kalau se-circle sih. Kalau buat berdua sama sahabat banyak waktu lain. Kalau aku, kalau disuruh milih ke pantai rame-rame, misal sama teman sekelas, atau camping di gunung sama teman terbaik. Dua hal itu adalah dua hal yang menurutku nggak bisa dipilih dan aku nggak mau milih, karena ya ada kalanya kita tuh rame-rame sama temen di pantai, ada kalanya kita tuh lagi nggak pingin rame-rame, pingin berdua aja gitu. Nah itu mood juga
Tapi kok disuruh milih, menurutku itu hal yang nggak bisa dibandingin, maksudnya nggak bisa dipilih salah satu, kan beda ya. Jadi dua-duanya bagus sih, aku mau melakukan dua-duanya. Cuma sampai sekarang nggak ada yang kesampaian satu-satu. Gitu. Nomor 2. Dari pengalaman aku yang dengar dari teman-temanku tuh, awalnya mereka apa ya, ngiranya aku benar-benar pendiam kalem gitu. Tapi kalau pas udah akrab gitu, mereka taunya ternyata aku nggak sependiam itu loh. Gimana ya jelasinnya, aku nggak tahu jelasinnya. Iya tahu kok. Pokoknya kalau aku udah akrab sama orang, apa ya, kelakuan aneh-anehku pasti keluar. Iya. Ya kan? Terus kalau aku kayaknya teman-temanku tuh mirroring. Aku juga sering personal muji teman-teman, kayak misal baju baru ya bagus, atau tasmu baru ya bagus, jepitmu kah, atau sepatunya kah, atau make upnya kah. Karena aku sering muji gitu, kayaknya mereka juga kalau misal aku ada detail-detail yang kayaknya nggak biasa dari aku, itu juga ada notice juga. Terus aku dibilang aku juga freak, itu kata temen gue, aku dibilang freak in a good way gitu. Terus kata teman-teman aku ramah. Terus nggak bisa diem, ya memang sih. Terus apa lagi ya? Tapi itu kamu gak bisa diamnya emang kalau baru mulai berteman gitu, atau kayak udah akrab gitu? Aku baru berteman sama udah akrab juga sama aja sih. Cuma biasanya kalau udah akrab malah aku bisa diem. Kalau akrab tuh, kalau misal sama orang nggak akrab, kan aku pertama kali ketemu orang, aku pasti excited kayak halo kayak gitu. Nah, orang kalau kenal aku ya udah kenal aja, itu aku ya rame, akrab kayak gitu. Kalau kenal banget itu malah nanti ketemu sisi bisa diemnya, kayak aku nanti bisa diemnya waktu gimana, aku tuh bisa nangisnya kayak gimana, aku tuh bisa mikir deep talknya tuh kayak gimana. Nah, baru ketemu diem-diemnya itu kalau malah udah kenal banget. Kalau belum kenal ketemu rame, ya kenal sih, cuman nggak yang kenal banget gitu. Kebalikan banget sih. Iya, Kebalikan. karena Soalnya apa ya, aku kalau buat yang sisi apa ya, sisiku yang nggak bagus gitu, aku benar-benar sembunyiin dari orang. Jadi aku tuh diemnya di awal sebelum kayak baru kenal gitu. Jadi nanti pas kayak udah kenal lama baru aku kayak mengeluarkan semuanya gitu loh. Kalau yang kayak kamu bilang tadi, yang deep talk itu sama yang ini, kamu pas apa sih sama yang orang deket kan? Iya. Aku lebih memilih sendiri buat itu. Oh iya. Oh iya kan, aku juga mikir gitu. Ada beberapa rahasia atau hal-hal personal dari aku yang aku rasa ini nggak apa-apa kalau orang terdekatku tahu. Sama aku yang ngerasa ini kayaknya harus aku keep sendiri, walaupun bukan kok orang itu jahat atau gimana, memang harus aku keep sendiri. Nah, itu ada beberapa yang perlu di keep sendiri, sama menurutku ini nggak apa-apa sih buat cerita. Cuman ya gitu, aku ngerasa kalau aku ramai dan lain-lain, yaitu ramai yang menurutku itu kayaknya aku ramai kayak gini nggak apa-apa deh, jadi aku rame-rame aja. Cuman kalau yang diem itu kadang orang kalau aku diem, kamu kenapa kok diem, kamu lagi sedih ta, kamu lagi sakit ta. Nah, aku tuh agak males jawab pertanyaan kayak kamu kenapa kok diem, ya nggak apa-apa, diem aja. Nah, jadi kalau sama orang aku nggak bakal diem, karena tanyain kamu diem kenapa, ya nggak apa-apa, diem aja. Cuman orang kan ngelihatnya jadi beda ya, dikiranya aku lagi nggak enak hati, atau dikiranya aku lagi apa. Jadi mending aku yang fun aja, nanti diem ya titik aja, yang diem yang tahu-tahu. Ya, aku juga sering dapat pertanyaan yang gitu, kok kamu tiba-tiba diam, tapi itu yang nanya pasti benar-benar orang yang kenal. Kalau orang lain tuh aku melihatnya benar-benar diam. Orang yang kayak orang baru kayak yang ngerti diam apa ya? ngerti. Jelas. Jadi kalau
orang tuh yang tahu ramenya kamu baru heran kalau kamu lagi diem. Tapi kalau orang yang biasa-biasa dia nggak terlalu kenal kan taunya emang diem jadi ya udah. Gitu. Iya. Terus kalau misal aku kan semua orang taunya aku rame. Jadi kalau aku diem heran. Kalau orang yang udah kenal banget sama aku, kalau aku lagi diem ya nggak heran, ya tetap ditanyain, cuman nggak yang tanya karena heran, tanya yang karena emang beneran pengen tahu kamu kenapa gitu. Gitu sih. Ya. Kalau aku akan membuka percakapan terlebih dahulu. Aku mikir kayak gitu dan ya terlaksana kayak gitu. Soalnya aku pernah nyoba, nanti aku mau diem-diem lah, aku mau branding diriku misterius. Aku pernah nyoba kayak gitu, tapi nggak berhasil. Kenyataannya juga tiba-tiba aku nyapa orang. Soalnya aku tahu kalau di lingkungan baru tuh orang tuh pada nggak saling kenal. Kayak bukan cuma aku nggak kenal orang-orang tuh pada nggak saling kenal. Kecuali kalau di lingkungan kerja baru mungkin iya aku yang nggak kenal ya. Cuman kalau aku ngandelin orang lain untuk nyapa aku duluan, kalau di aku itu nggak pernah bekerja. Aku ngandelin orang, aku nunggu dia nyapa itu nggak pernah bekerja. Terus akhir-akhirnya aku tuh jadi ngerasa diriku tuh kayak kurang dan kusam gitu loh kalau nggak mengeluarkan suara. Aku ngerasa nggak bebas kalau aku nggak ngomong. Jadi aku sebisa mungkin hai, paling nggak hai, terus nanti dia bales, barulah nanti gimana. Terus kalau misal dia punya temen, dia kenalin ini lo temanku. Jadi nanti kenalannya tuh dari aku buka awal gitu. Dari aku kebalikan. Ya. Soalnya aku kalau buat di lingkungan lingkungan kerja tadi itu atau kayak tempat baru, pasti aku memilih untuk diam. Jadi aku menunggu orang datang buat nyapa. Soalnya kalau aku aku takutnya kalau aku yang nyapa duluan, mereka kayak kan ada biasa orang yang kayak nggak mau ngomong gitu loh. Iya. Kayak mereka menghindar gitu. Nah aku takutnya di situ. Jadi aku lebih memilih buat tunggu diam, nanti disapa baru aku mau ngobrol. Itu pun aku ngobrolnya pasti tegang. Pasti apa? Tegang. Oh iya. Tadi awal pun juga gitu. Itulah makanya aku tuh mikir itu uniknya dunia ya. Kita tuh ada yang nunggu untuk disapa, ada yang memang kalau nggak nyapa nggak bisa. Coba kalau saling tunggu-tungguan kan repot ya. Terus aku juga mikir, kan sekarang kan juga banyak kayak misal ada kan di media sosial kayak aku tuh lagi nggak pengen ngomong, lagi nggak mau disapa, kan banyak informasi kayak gitu. Cuman aku mikir kalau misal aku terus-terusan mikir nanti kalau aku sapa dia ternyata lagi nggak pengen ngomong gimana? Kalau dia lagi nggak pengen gini, kalau dia nggak pengen ngobrol gimana? Nanti dia terganggu. Tapi kalau aku mikir itu terus, aku jadi nggak nyapa-nyapa. Ya paling nggak aku positif thinking aja, aku sapa. Kalau nanti aku telaah dari responnya dia. Kalau kayaknya dia nggak tertarik, ya udah bakal singkat aja terus aku tinggal. Mungkin lain kali. Gitu. Paling nggak udah tahu lah dia gitu. Aku biasa ini, misal aku juga takutnya kalau ada yang nyapa, soalnya ada biasa orang yang terlalu aktif gitu, jadi aku susah buat nerima energinya. Gitu. Jadi kayak ada biasa orang yang basa-basinya terlalu panjang gitu loh, aku nggak suka. Aku takut, kayak aku nggak tahu mau negangkinnya gimana. Nggak bisa menerima energi itu apakah kamu dengar dia ngomong itu udah capek atau kamu mikir duh ini cara ngimbanginya kayak gimana ya atau gitu. Oke, kesan pesan aku ngikutin acara Persona ini adalah aku nggak nyangka kalau ini benar-benar ngasih pelajaran baru buat aku. Aku kan udah tahu MBTI itu dari lama ya. Cuman dengan aku ngobrol sama orang yang berbeda MBTI sama aku, ya aku sering ngobrol dengan orang berbeda MBTI. Cuman ini kan memang disetting begini dengan pertanyaan-pertanyaan yang spesifik. Jadi kami benar-benar bisa bertukar pikiran tentang pandangan mengenai suatu perkara gitu, suatu perkara yang sama. Kami jadi benar-benar tahu
satu sama lain. Biasanya kan cuma ngobrol hal random aja, cuman karena ini menjawab pertanyaan yang spesifik, jadi aku benar-benar tahu gimana pandangan seorang Ceris mengenai hal yang aku nggak pernah terpikir sebelumnya, dan itu sangat berbeda dengan aku. Jadi itu bisa jadi pelajaran buat aku kalau misal aku mau ngajak omong orang juga. Ya gitu sih, seru. Kalau kesan dari aku selama sesi tadi itu, sini aku kayak belajar buat bisa enjoy buat belajar gitu.